Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, kabar kamu hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita melanjutkan video pembelajaran yang kemarin. Kalau kita kemarin belajar tentang surat Al-Kafirun, maka hari ini kita akan mencoba untuk belajar tajwid. Jadi bacaan yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah hukum nun mati dan tanwin. Yang kemudian kita sambung dengan hukum dari bacaan qalqalah. Baik, kita mulai. Nah, huruf hijaiyah yang kesemuanya ada 28 yang kamu pasti sudah hafal, itu bila bertemu dengan nun mati atau bertemu dengan tanwin, maka memiliki 5 macam hukum. Yang pertama adalah izhar, yang kedua adalah idgham bi gunnah, yang ketiga adalah idgham bila gunnah, yang keempat iklab, dan yang terakhir adalah ikhfa. Dari kelima bacaan ini saya kira semuanya sudah banyak yang paham. Kita ulas yang pertama tentang izhar. Izhar artinya adalah jelas. Hurufnya ada berapa izhar? Hurufnya izhar itu ada 6. 1 hamzah, 2 ha, 3 ain, 4 ha, 5 ghin, dan yang terakhir adalah kha. Dari keenamnya ini saya kira kamu pasti hafal. Nah, contoh. Ini adalah contoh dari beberapa bacaan. Ada man, amana. Ada nun sukun bertemu nun sukun bertemu hamzah. Ada min alaq. Ada nun sukun bertemu ain. Ada ghafurun halim. Ada tanwin bertemu dengan huruf ha. Gimana? Bisa difaham? Ini banyak sekali contoh. Di sini ada hasidin, qaumin, had, ada haliman, ghafura, banyak sekali. Silakan kamu mencari contoh-contoh yang lain atau bisa kamu samakan dengan yang ada di buku paket. Kita kembali. Itu bacaan izhar. Yang kedua, kita akan membahas tentang idgham. Idgham sendiri artinya memasukkan. Idgham dibagi menjadi dua, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada berapa? Idgham bi gunnah hurufnya ada 4. Apa itu 4? Ada ya, ada nun, ada mim, di sini ada wawu. Ada 4 hurufnya. Nah, kira-kira bagaimana cara membacanya idgham bi gunnah? Kita akan coba di sini. Ada may ya'mal, ada may ya'mal liqaumi ya'malun. Caranya ada di sini. Ada nun mati bertemu dengan ya, ada min ni'matin, ada nun mati bertemu dengan huruf nun. Banyak sekali contohnya yang nanti akan kamu temukan di Al-Quran. Itu idgham bi gunnah. Terus bagaimana dengan idgham bila gunnah? Kalau idgham bi gunnah itu hurufnya ada 4, maka idgham bila gunnah itu hurufnya cuma ada 2. Apa? 2 itu huruf lam dan huruf ro. Ingat, hurufnya cuma ada 2, lam dengan ro. Ketika atau apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, lam atau ro, maka wajib dibaca idgham bila gunnah. Contohnya, kita akan ke contohnya dulu. Ada miladun hu, ada nun sukun ketemu lam. Ada khairul lak, ada tanwin bertemu dengan lam. Contoh-contoh yang lain juga banyak nanti akan kamu temukan di dalam Al-Quran. Selanjutnya kita akan belajar tentang iklab. Iklab itu apa?
hurufnya iklab ada satu. Apa? Ba. Iklab sendiri artinya apa? Secara arti iklab itu secara bahasa, iklab artinya, ada yang tahu kira-kira iklab artinya apa? Menukar. Iklab itu dapat diartikan menukar atau membalikkan bunyi huruf. Yang dibalikkan bunyi huruf apa? Yang dibalikkan adalah bunyi huruf ba-nya, huruf tanwin dan nun sukunnya. Contoh al-am, maka nun sukun ini diganti dengan suara mim. Mimba, berarti nun sukun ini diganti dengan suara mim. Itu namanya iklab. Jadi iklab menukar atau mengganti suara nun sukun atau tanwin diganti dengan suara ba. Itu tentang iklab. Yang terakhir kita akan bahas ikhfa. Ikhfa sendiri itu artinya adalah samar. Hurufnya ada berapa? Huruf ikhfa itu ada 15. Ada ta, sa, jim, dal, zal, zai, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Hurufnya ada 15. Nanti kamu bisa lihat di LKS kamu, atau kamu bisa lihat di buku paketmu. Kamu cari atau di buku ngajimu di ilmu tajwid. Silakan kamu pelajari itu. Cara bacanya bagaimana, Pak? Cara bacanya, nah di sini di surat Al-Kafirun ada. Wala antum, antum. Nah, ada lagi andada, ada lagi andada. Jadi contoh-contoh yang lain juga banyak sekali. Kita akan ke qalqalah. Kita langsung ke qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Hurufnya apa saja? Ada qaf, to, ba, jim, dal. Kalau kamu singkat, kalau kamu ke toko baju, kamu bisa bilang di toko baju. Maka kalau kita pecah, di itu huruf dal, to itu huruf to, toko, ko itu huruf qaf, ba itu huruf ba, ju itu huruf jim. Jadi di toko baju ada qaf, to, ba, jim, dal. Macam-macamnya ada berapa? Qalqalah macam-macamnya ada 2. Yang pertama adalah qalqalah sughra, yang kedua adalah qalqalah kubra. Bedanya apa? Kalau qalqalah sughra itu huruf qalqalahnya ada di tengah kalimat, sedangkan qalqalah kubra itu ada di akhir kalimat atau di akhir ayat. Saya ulangi lagi. Qalqalah sughra itu ada di huruf qalqalahnya ada di tengah kalimat, sedangkan huruf qalqalah kubra itu huruf qalqalahnya ada di akhir kalimat atau di akhir ayat. Contohnya banyak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Baik, itulah sedikit keterangan tentang beberapa hukum bacaan tajwid. Tugas kamu hari ini adalah mencoba untuk kembali membuka surat Al-Kafirun, kemudian kamu cari ada enggak di situ bacaan-bacaan yang tadi kita bahas, baik itu izhar, idgham, iklab, ikhfa atau qalqalah. Kalau ada silakan kamu tulis di buku tulismu dan nanti dikumpulkan bila ada pemberitahuan dari saya. Terima kasih. Hari ini selamat belajar. Jangan lupa sholat tepat waktu, bantu orang tua dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.